Emas dari HP jadul. Benar membuka mata. Hari ini kita akan masuk ke bengkel kecil itu dan melihat bagaimana mereka mengekstrak emas. Di depan kita ada banyak ponsel, 99% diantaranya adalah model lama, terutama Nokia. Banyak orang generasi 80-90 pasti pernah menggunakan ponsel seperti ini. Papan sirkuit dilepas secara manual dari Emasnya nanti sih kok. dalam ponsel. Di sekitar titik solder biasanya terdapat kandungan emas. Untuk menekan Di sekitar titik solder. biaya, para pekerja langsung meletakkan papan sirkuit di halaman dan menutupnya dengan kotoran sapi kering. Metode ini mungkin tidak asing di bidang perbaikan mesin, tetapi digunakan untuk mengekstrak emas benar-benar di luar dugaan. Setelah itu, papan sirkuit dikumpulkan kembali. Pada tahap ini papan sudah menjadi rapuh. Papan kemudian dimasukkan ke mesin penghancur, ditambah bola logam, lalu digiling hingga menjadi bubuk halus seperti abu. Selanjutnya, ditambahkan bubuk putih. Entah itu boraks atau natrium cyanida, yang tahu bisa menjelaskan. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke tungku peleburan, dan permukaannya ditutup dengan lapisan pasir halus. Prosesnya cukup rumit dan membingungkan. Setelah semuanya siap, api dinyalakan. Untuk meningkatkan suhu, tungku ditutup dengan penutup logam. Dengan bantuan blower, setelah sekitar 49 menit peleburan, isi tungku berubah menjadi cair. Cairan panas seperti lava, kemudian dituangkan ke dalam lubang tanah. Setelah mendingin, permukaannya membentuk lapisan tipis seperti gelatin. Lapisan ini diangkat dan tersisa bongkahan logam hitam. Sebenarnya, bongkahan ini masih banyak mengandung besi dan kotoran, sehingga perlu dilebur ulang. Mereka membuat tungku sederhana dari semen dan bata, lalu memasukkan arang berkualitas tinggi. Bongkahan logam diletakkan di tengah arang dan dipanaskan. Logam akhirnya meleleh sepenuhnya, dan kotoran terserap oleh arang sehingga proses pemurnian terjadi. Setelah selesai, air dituangkan agar logam cepat dingin lalu diambil. Tahap berikutnya adalah proses pelarutan emas. Pertama, ke dalam wadah dimasukkan 4.000 Ayo mulai pelarutan emas. Tahap ml air pertama. bersih, lalu ditambahkan pelarutan asam. Ini sebenarnya materi kimia tingkat SMP. Jika langsung mencampurkan asam, reaksinya akan sangat kuat. Meski sudah diencerkan 2 kali lipat, reaksinya tetap sangat keras. Setelah reaksi selesai, ditambahkan natrium metabisulfit untuk mereduksi emas. Namun, tahap ini tidak ditampilkan. Saat larutan dituangkan, emas sebenarnya sudah tereduksi. Larutan biru di bagian atas dibuang, dan sisa di bagian bawah adalah emas spons. Emas spons disaring menggunakan kertas filter. Dari satu bongkahan logam, hanya didapat sedikit emas spons. Setelah air diperas, emas spons dimasukkan ke wadah logam, ditambah sedikit boraks, lalu dilelehkan dengan api. Tak lama kemudian, sebuah butiran emas kecil pun terbentuk di depan mata. Ya? Dari api satu karung berubah jadi emas centil. Ponselnya sekarung, hasilnya sebiji jagung. Lah iya.